Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk menyambung video yang durasinya terputus tadi ya. Sebelum saya lanjut, saya akan sedikit meralat ya tentang proses etching. Etching itu memang biasanya kalau belum terlalu ahli itu di-sketch dulu pada logam dengan alat arang atau pensil ya, yang artinya bisa membekaskan jejak untuk diikuti gambarnya. Nah, biasanya kalau sudah dipensil dengan pensil atau arang, terus kemudian digurat dengan benda tajam, benda runcing tipis seperti paku kecil tapi lebih tipis, lebih runcing. Nah, setelah itu karena kalau dengan benda pada logam, dengan benda runcing pada logam, tentu bekas jejak gambarnya kan lebih terlihat dan sedikit ada tekanan dan menggores sedikit. Nah, kedalaman goresan akan terakurasi oleh proses kimiawi tadi. Itu seni grafis etching atau etsa ya, proses dengan kimiawi. Nah, tapi itu biasanya dilakukan untuk seni rupa grafis murni. Artinya seni murni, seni visual murni itu di mana seni grafis juga termasuk di dalamnya adalah seni yang diproduksi secara subjektif oleh sang seniman, seperti hanya melukis ya, membuat patung. Jadi seni grafis murni ya relasi seniman dengan kekaryaannya terhadap pencinta, penikmatnya adalah relasi yang sangat personal, emosionalnya personal. Ya, subjektivitas si pembuat maupun subjektivitasnya penikmat itu memang sangat individual, sangat personal gitu loh. Nah, biasanya kalau penikmat yang mencintai karya itu, maka emosionalnya nyambung, subjektivitas personalnya nyambung lewat visualisasi karyanya itu. Itu seni murni grafis ya, dia termasuk seni murni. Nah, kalau yang desain grafis itu adalah seni terapan, karena sudah menepis, menggeser posisi subjektivitas si pembuat karya secara personal maupun posisi si penikmatnya lebih bersifat massal ya, kelompok masyarakat. Makanya ada komunikan yang kemudian kita nanti segmentasikan. Nah, itu dalam desain grafis. Karena desain grafis lebih mementingkan fungsinya secara objektif demi kepentingan masyarakat banyak. Karena informasi yang disampaikan oleh desain grafis sifatnya tidak individual, tapi bisa dipahami oleh masyarakat yang terjaring dalam segmentasi komunikannya atau segmentasi komunikasi yang akhirnya disebut sebagai komunikan kan. Jadi komunikan itu sasaran khalayak penerima pesan yang sudah disegmentasikan. Jadi desain grafis itu seni terapan. Nah, seni terapan secara produksinya ya didesain, dipola, direncanakan, baik rencana artistiknya, kreatifnya ya, visualnya, juga perencanaan konsepsinya. Nah, dengan berbagai konsiderasi atau pertimbangan-pertimbangan ilmiah, pertimbangan-pertimbangan rasional di bawah naungan prinsip-prinsip komunikasi. Maka ketika mendesain grafis ditentukan dulu siapa komunikannya kemudian disegmentasikan, terus produk desain grafis itu menyampaikan pesan apa, untuk siapa, kapan, di tempat yang mana. Nah, pakai prinsip komunikasi strategi seperti apa, secara kreatif menggunakan tema seperti apa, kemudian secara semiotik kira-kira direpresentasikan oleh suatu visualisasi seperti apa, itu di dalam desain grafis ya. Jadi objektif goalnya itu dirujuk atau didekati dengan berbagai variabel
variabel itu ya perspektif ya. Kalau kita melihat benda kan ada perspektifnya. Dari sudut pandang apa saja yang sangat relevan dengan kebutuhan untuk berkomunikasi visual itu. Jadi variabel itu perspektif. Varian-varian data dan informasi yang mendukung terjadinya efektivitas pesan dalam komunikasi visual. Nah, itu pertimbangan di dalam desain sehingga sangat objektif, sangat tidak personal ya, karena bisa dinikmati oleh khalayak ramai dalam interpretasi, dalam persepsi pengamatan dan interpretasi penafsiran untuk pemaknaan yang sama. Berbeda tapi relatif sama, perbedaannya sangat ini. Yang ideal itu ya mampu mengakomodir suatu persepsi dan interpretasi yang sama, tidak bias dari kelompok komunikan yang menjadi sasaran. Itu desain grafis. Jadi sifat terapannya seperti itu. Nah, applied art, kalau seni murni namanya fine art. Kalau seni terapan applied art, seni yang diterapkan untuk fungsi atau manfaat bagi khalayak ramai. Kursi itu desain, dirancang di sini untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhannya tidak secara individu, tapi secara massal. Nah, kalau film itu kolosal, melibatkan masyarakat banyak. Nah, Pak, bagaimana kalau kursi kita pesan untuk kebutuhan yang sangat personal? Ya, kalau pesan bisa, tetapi kursi itu juga bisa direproduksi, dibuat ulang dalam bentuk yang sama, desain yang sama, pelituran yang sama, mungkin ya kan, dengan bahan yang sama, itu bisa diulang produksinya. Maka itu tidak individual lagi, meskipun dipesan secara personal. Nah, setelah pesan kan si pesan kan juga tidak bisa mencegah apakah itu akan direproduksi atau tidak, ya kan, kecuali sudah ada teken kontrak, misalkan desain pakaian ya, karena menjadi status sosial dia pesan wedding dress-nya sesuai dengan konsep-konsep yang diminta. Nah, kemudian desainer mengajukan beberapa desain alternatif untuk dipilih. Ketika cocok, ya sudah, ini tidak boleh direproduksi, hanya khusus untuk saya pakai. Nah, maka bayarannya ya jauh berlipat ganda lebih, sangat mahal ya. Kalau Anda nanti mungkin saja sudah lulus bekerja mendirikan sebuah perusahaan advertising misalnya, Anda sukses, dimantu pula oleh pengusaha sukses, Anda jadi miliarder, jadi orang jet set untuk jasnya atau untuk dress gaunnya, itu memesan kepada seorang desainer busana yang sangat kredibel, terkenal, dan bayarannya mahal. Dan untuk Anda mungkin tidak masalah, yaitu bisa pribadi. Nanti ada perjanjian tidak boleh direproduksi lagi. Kalau direproduksi ada undang-undang yang bisa menuntut kepada desainernya. Tapi kalau kursi, piring, benda-benda fungsional sehari-hari, ya tetap aja dia bisa direproduksi. Jarang yang orang pesen personal gitu, jarang ya. Paling pesen, bahkan pesan sesuatu yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, dia ya udah, saya pilih yang jenis ini, yang itu gitu kan. Nah, dikirim lah itu. Meskipun stoknya tidak banyak, tapi kan suatu saat si desainernya atau produsennya bisa mengulang lagi. Nah, itu terapan ya, terapan, tidak murni. Nah, desain grafis itu seni visual terapan, applied art ya. Jadi melayani kepentingan, kebutuhan, manfaat bagi orang banyak. Karena Anda menyampaikan pesan tentang narkoba tadi misalnya, kan harus disebar ke tidak satu orang, tetapi mungkin puluhan, lebih dari puluhan, tapi ratusan orang, ribuan orang ya kan. Bahkan satu wilayah tertentu yang jumlah penduduknya banyak, yang disegmentasikan secara komunikasi
secara teori komunikasi ternyata itu juga masih banyak kuantitasnya di sebuah wilayah. Nah itu tentunya yaitu desain terapan, karena bisa dikonsumsi sesuai target audiennya. Nah, grafisnya bisa direkayasa sedemikian rupa untuk mereka kan gitu, untuk dibaca secara presisi, tidak menyebar memuatkan atau meluangkan bias makna. Nah itu desain grafis, karena dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi cara pandang, cara baca, cara penafsiran, tidak hanya secara individu tetapi secara sosial atau secara kelompok. Nah, itu desain grafis. Nah sekarang masuk ke identitas yang namanya karakteristik desain grafis. Kenapa desain grafis itu karakteristik? Ya tadi seperti yang saya jelaskan, interteks seseorang, latar belakang pengetahuan, keterampilan, wawasan ya, wawasan termasuk ilmu pengetahuan ya, wawasan teknologinya, kemudian habit, kebiasaan terampilnya, lalu didukung latihan yang terus menerus, terus wawasan kreativitasnya, dia mampu mengakomodir berbagai masukan-masukan kreatif dan bisa menyarikan, mengekstrasi ya kan, dibuat sari-sarinya sebagai konsep dia. Nah seluruh latar belakang itu namanya interteks, interteksnya desainer. Nanti juga terkait dengan interteksnya komunikan. Nah, itulah yang membangun karakteristik. Belum lagi pertimbangan ilmiah secara komunikasi ya. Artinya dalam disiplin ilmu komunikasi, misalkan untuk berkomunikasi seperti tadi saya sebutkan harus menimbang siapa yang diajak berkomunikasi. Oh ya, pertama sebelum siapa, apa yang akan dikomunikasikan, pesan apa yang ingin disampaikan, lalu kepada siapa, lapisan-lapisan siapa itu kan banyak sekali, namanya segmentasi. Terus positioning pesan tadi, atau misalkan pesan tentang produk, tentang jasa, tentang ide, itu juga punya karakteristik atau punya posisi di tengah masyarakat seperti apa. Itu juga jadi bahan-bahan pertimbangan. Nah setelah itu juga dipertimbangkan dengan kesesuaian media. Nah media itu masing-masing punya karakteristik. Media baliho dengan poster yang kecil beda. Poster yang outdoor dengan indoor punya karakter yang berbeda. Cover buku berbeda. Cover buku ilmiah, cover buku cerita, novel, karakteristiknya berbeda. Ya kan? Folder brosur ya, punya karakteristik yang berbeda. Brosur untuk produk customer good, brosur untuk produk farmasi juga punya karakteristik yang berbeda. Jadi karakteristik identifikasi kekhasan dari visualisasi pada desain grafis tergantung oleh banyak faktor. Satu, interteks desainer, interteks sosial masyarakat yang up to date. Nah, yang kemudian itu semua juga berpangkal atau bertolak dari pertimbangan terhadap karakteristik media. Ya, seperti tadi saya contohkan, media itu kan beda-beda, baliho beda dengan poster, poster indoor berbeda, poster outdoor berbeda, ya kan? Poster brosur berbeda, cover buku pun berbeda, cover buku untuk apa itu juga punya karakteristik sendiri-sendiri. Maksudnya punya tuntutan sendiri-sendiri secara visual supaya unik, supaya dia punya value sebagai suatu produk desain grafis yang berkualitas, punya nilai tinggi, yang efektif dan seterusnya. Sehingga untuk itu semua landasannya adalah unik, yang berbeda, yang berkarakteristik. Jadi itu dari pertimbangan pertama adalah berdasarkan karakter media. Interteks juga ya, nanti kita bisa bahas pada slide-slide berikutnya tentang interteks desainer maupun interteks masyarakat, interteks si pembaca atau komunikan. Interteks itu sesuatu yang melatar belakangi kondisi seseorang pada saat ini. Ya, Anda sekolah di mana,
dulunya dari taman kanak-kanak, SD, SMP di mana dan sebagainya, itu namanya intertext. Sesuatu sejarah yang mendorong menjadikan Anda sampai titik yang sekarang ini namanya intertext. Kalau teks itu ekspresi currently, recent, saat ini, itu namanya teks. Ya. Kalau Anda menulis tentang Anda pada hari ini, itu adalah teks. Karena dalam teks itulah Anda menceritakan posisi Anda mulai dari latar belakang sampai hari ini adalah teks. Teks itu aktual. Nah, teks semakin aktual ketika dia punya kontekstual, hubungan, relasi sosial. Misalkan Anda bercerita tentang diri Anda ketika Anda menjadi mahasiswa di kafe, punya pacar, putus, kemudian Anda konsentrasi untuk sambil kerja, itu namanya kontekstual. Anda bercerita tentang diri Anda berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Itu kontekstual namanya. Nah, itu juga nanti secara mekanisme ilmiahnya nanti akan mempengaruhi visualisasi desain grafis yang Anda rancang. Intertext, teks, konteks itu menjadi sesuatu yang sangat relevan sebagai pertimbangan karakteristik sebuah karya desain grafis. Nah, tadi saya jelaskan sudah mengenai yang terkait dengan media. Pertama, karakter desain grafis dikaitkan dengan karakteristik media. Artinya mereka karakteristik media itu determinan, mempunyai turunan, punya dampak, punya impact sebagai faktor pengaruh terhadap visualisasi desain grafis karena pertimbangan karakteristik media yang tadi sudah saya sebut. Karakteristik berbagai media itu punya perbedaan-perbedaan yang spesifik. Nah, untuk menentukan pemanfaatan media secara spesifik itu ada prosedur, ada metode, yaitu kita harus merujuk atau mempertimbangkan tentang positioning pesan yang akan kita sampaikan. Positioning adalah sejauh mana kedudukan peran desain grafis yang Anda rancang itu sebagai sarana komunikasi secara visual. Nah, misalkan Anda sedang branding, artinya memperkenalkan produk terhadap khalayak konsumen baru, itu punya posisi sendiri. Nah, itu positioning. Jadi positioning dalam kerancangan Anda, posisinya sebagai apa? Sebagai alat komunikasi menyampaikan pesan spesifiknya seperti apa? Itu namanya positioning. Ya. Lalu contoh-contoh menulis kalimat positioning misalkan Anda dalam merancang. Misalnya, desain grafis yang dirancang adalah diposisikan sebagai alat informasi untuk memperkenalkan sebuah brand. Brand itu identitas produk, jasa, layanan, ide, dan sebagainya. Perusahaan, institusi itu punya brand. Nah, ketika Anda memposisikan, saya memperkenalkan brand, ya skopnya Anda sedang grafis Anda, desain grafis Anda adalah alat untuk memperkenalkan. Misalkan Anda mendapat order memperkenalkan Pepsodent kepada khalayak yang baru dibangun dan punya pasar, ya kan, pasar fisik, toko dan sebagainya. Sebelumnya tidak ada. Bagaimana mempengaruhi orang-orang tersebut supaya membeli Pepsodent, memperkenalkan Pepsodent, dia supaya kenal. Nah, ini posisi desain grafis Anda adalah sedang memperkenalkan produk Pepsodent. Sebenarnya ini kuliah nggak apa-apa sih kalau menyebutkan suatu brand tertentu yang sudah ada. Apalagi kalau dibayar kita bisa ini. Tapi ini ya nggak apa-apa, ini kan kuliah. Kuliah itu harus ilmiah, kadang-kadang contohnya harus konkret. Nah, ini kan juga dalam rangka justru mendukung citra yang positif terhadap produk itu ya. Jadi misalkan begitu, memperkenalkan suatu gagasan tentang pentingnya
menjauhi narkoba, hanya menyampaikan pesan tentang pentingnya narkoba supaya masyarakat sadar tentang pentingnya memerangi narkoba gitu loh. Jadi pesannya, posisi desain grafis adalah sedang menyampaikan informasi tentang pentingnya mencegah narkoba. Nah, itu posisi. Nah, mencegah. Yang kedua, mungkin dalam satu periode tertentu berikutnya Anda merancang desain grafis juga. Sekarang meningkat posisinya. Kalau tadi mencegah, ya kan, yang sekarang posisinya memberikan informasi untuk menangani bagi yang sudah terhidap narkoba. Kan beda ya, konteksnya berbeda. Nah, itu juga posisi yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau targetnya adalah yang kalau memperkenalkan pentingnya pencegahan, ya targetnya adalah orang-orang yang Anda jadikan komunikan berubah sikap, melakukan behavior, ya, perubahan perilaku yang tadinya gamang, ragu-ragu untuk melepas narkoba, sekarang tegas dia karena sudah tahu pentingnya mencegah narkoba, ya kan? Itu targetnya. Target itu sama dengan tujuan daripada posisi peran desain grafis tadi. Nah, kalau misalkan tadi bagaimana informasi, bagaimana mengatasi orang-orang yang sedang terhidap narkoba, ya targetnya adalah tetap behavior yang tadinya mengidap sekarang kemudian menjauhi. Kalau tadi kan mencegah, nah sekarang sudah mengidap. Informasi desain grafis Anda adalah bagaimana mengatasi orang yang sudah terkena narkoba. Nah, itu targetnya adalah apa? Perubahan perilaku yang tadinya mengidap kemudian pelan-pelan secara bertahap menjauhi dan berhenti dari aktivitas narkoba tadi, ya kan? Itu posisi dan target sudah saya jelaskan ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa dicek di slide saya yang sudah saya share, dan saya akan share kembali di WA kelas supaya Anda bisa lebih detail secara teks, ya kan, secara tertulis. Teks di sini teks tertulis. Kalau teks tadi ada suatu bentuk ekspresi, suatu bentuk kesatuan pemikiran gitu. Nah, teks di sini adalah tulisan dan isinya memang sebuah bentuk ekspresi, sebuah bentuk kesatuan pemikiran, sama sih ya. Tapi orang suka rancu dalam memahami. Nah, Anda bisa mengelaborasi, mencermati dari slide yang saya share atau literasi-literasi tentang desain grafis lainnya. Nah, itu tentang positioning, targeting, dan ada contoh-contoh yang bisa Anda ambil, Anda simak ya. Contoh positioning, contoh targeting sudah banyak ya. Nah, sekarang saya akan membawa Anda kepada pendekatan komunikasi pemasaran ya. Positioning dalam pendekatan komunikasi produk itu selalu punya posisi di tengah area pasar, di zona market zona, market territory ya. Jadi di wilayah pasar itu atau pangsa pasar itu punya posisi. Nah, kalau mengutip bahwa swasta ekonom dari UGM, tercatat komunikasi pemasaran itu ada yang di dalam komunikasi pemasaran ada posisi sebuah produk atau eksistensi di tengah dinamika pasar. Ada yang unawareness brand, artinya nama brand sebuah produk, sesuatu entitas itu belum dikenal, belum disadari kehadirannya kepada masyarakat karena produk baru mungkin. Nah, untuk dikenal dibutuhkan suatu desain grafis misalnya supaya dari brand awareness menjadi awareness brand, unawareness brand, produk yang tidak dikenal, nama yang tidak kenal menjadi awareness brand.
menjadi sesuatu produk atau nama atau brand, identitasnya mulai dikenal. Yang tadi tidak kenal menjadi dikenali, disadari kehadirannya. Nah, desain grafisnya di posisinya dibuat sedemikian rupa dari brand awareness, unawareness brand menjadi awareness brand. Jadi dari sesuatu peringkat yang sebelumnya, capaiannya adalah peringkat yang kedua. Nah, nanti peringkat yang kedua capaiannya adalah posisi yang ketiga. Ini seterusnya dalam teori basis swasta. Awareness brand, sesuatu produk yang sudah disadari kehadirannya. Orang sudah paham bahwa produk itu ada di sekitar pasar mereka. Kemudian ada knowledge brand. Nah, brand tentang produk itu, nama produk, identitas yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, kualitasnya bagaimana, ini produk apa, dari bahan apa, segala bentuk pengetahuan tentang brand itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat customer atau target audience atau komunikan, kalau bahasa semiotika interpretan. Ya, sudah disadari, sudah diketahui Bang. Ya kan, pasta gigi tadi, oh iya ada, dia harganya sekian, rasanya seperti ini, bahannya seperti ini, dipasarkan di mana saja, itu masyarakat sudah tahu. Jadi dari brand awareness ditingkatkan menjadi brand knowledge, posisi desain grafisnya. Nah, sampai targetnya tercapai, ternyata sudah brand knowledge masyarakat yang kita beri informasi. Lanjut, supaya setelah brand knowledge itu ada apa? Menjadi pengen apa? Desire brand. Brandnya itu mengundang keinginan seseorang untuk menindaklanjuti secara positif. Dari posisi yang sudah diketahui, desain grafis kemudian membuat posisi visualisasi supaya orang terpicu keinginannya untuk membeli. Keinginan ya, baru keinginan. Brand desire atau desire brand. Nah, setelah di riset market risetnya jalan, oh ternyata masyarakat sudah desire nih. Lalu disusul dengan kepungan desain grafis yang membawa dari desain yang mempengaruhi terciptanya brand desire, jadi keinginan untuk terhadap brand itu, brand desire menjadi apa? Buying brand, membeli produk itu. Action, ada suatu behavioristik atau perubahan perilaku yang sangat positif, yang tadinya tidak mengenal, mengetahui, kemudian ingin, nah sekarang membeli, mengkonsumsi. Nah, itu namanya buying brand. Nah, kalau dalam bahasa komunikasi yang lain apa? Idea ya kan? Attention, interest, desire, decision, dan action. Nah, decision itu keputusan, yang terakhir action itu melakukan pembelian misalkan. Brand buying atau buying brand. Jadi udah tadi dari tidak mengetahui, ingin, kemudian membeli, dan yang terakhir setelah membeli loyal. Brand loyalty namanya dalam buku basis swasta DH. Nanti Anda bisa komunikasi pemasaran ya. Masyarakat komunikan atau customer maupun calon customer malah sudah setia. Kalau nggak beli produk itu, misalkan mentega, kalau nggak brandnya ini nggak ada alternatif lain. Misalkan dia nggak ada di sebuah supermarket lagi habis, dia rela untuk berjalan di supermarket berikutnya, di Alfamart, kalau nggak ya di warung Madura gitu. Itu namanya brand loyalty, dan itu dibutuhkan desain grafis yang spesifik yang punya karakteristik pada posisi mempengaruhi orang dari ingin menjadi beli menjadi loyal. Nah, itu kan karakteristiknya berbeda. Visualisasinya untuk merayu orang supaya dari beli loyal pun desain grafisnya berbeda. Itulah bahasan-bahasan tentang karakteristik media atau
yang mempengaruhi karakteristik desain grafis, karakteristik visualisasi daripada desain grafis. Intertext, tag, konteks itu nanti membaur dalam pembahasan kita tadi. Tapi yang paling bisa dirujuk secara teknis harus mempertimbangkan karakteristik media supaya visualisasinya sesuai dengan media yang dipilihnya, ya kan? Untuk menayangkan desain grafis itu supaya tersebar luas ke masyarakat atau target audiens. Jadi pertimbangan pertama karakteristik media. Karakteristik media kemudian sebelum divisualisasi mempertimbangkan positioning target dari desain grafis itu sendiri. Kemudian positioning kita pelajari sejauh mana sih objek yang ingin kita sampaikan informasinya kepada khalayak ramai. Apakah brand awareness, unawareness brand, brand awareness, brand knowledge, brands desire, brand buying, terus kemudian loyal, ya kan? Kalau itu nah, untuk apa sih semua tahapan itu kita harus jadikan konsiderasi sebagai integritas di dalam elemen-elemen determinan yang faktor-faktor yang menentukan di dalam kita mendesain visualisasi desain grafis tadi, ya karena kan identifikasi sebuah desain grafis kan harus karakteristik itu harus unik, dan orientasinya kepada desain komunikasi visual kan harus efektif untuk mencapai target komunikasinya. Maka kita juga harus mempertimbangkan posisi dan target itu antara lain bertujuan satu, meningkatkan daya tarik, perhatian dan simpati, ya. Tadi sesuai tahapan-tahapan awal awareness sampai brand loyal itu kan kita butuh daya tarik untuk membujuk mereka dalam tahapan-tahapan itu, daya tarik, perhatian dan simpati terhadap apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak ramai itu. Kemudian menambah jumlah konsumen ketika kita sebarkan komunikasi visual itu secara massa, dan itu kan dibaca, persuasi lewat visualisasi kita sukses, maka dari jumlah pembaca tadi yang tadinya belum banyak brand desire-nya atau buying brand-nya, karena desain Anda intens, maka perubahan perilaku atau behavioristiknya meningkat, sehingga mereka menjadi menambah jumlah customer, menambah jumlah pembeli. Nah, kalau nambah jumlah pembeli berarti menambah peningkatan atau menambah tadi meningkatkan jumlah penjualan atau omset, ya kan? Seperti teori yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Kemudian memperluas area pasar atau pangsa pasar, karena jumlahnya meningkat, kita punya suatu keyakinan sebagai desainer maupun pihak produsen, wah ini di sini sukses, kita sebarkan, kita ekspansi gitu kan, sehingga wilayah pasarnya meluas. Itu lewat desain grafis yang kita buat, yang dibuat secara karakteristik. Nah, untuk karakteristik itu salah satunya mempertimbangkan tujuan-tujuan ini juga. Tujuannya untuk apa? Misalkan desain grafis yang tujuannya fokus untuk meningkatkan jumlah pembeli, dengan desain grafis yang fokus untuk meningkatkan jumlah area pasar, beda. Pendekatan visualnya, tematiknya beda. Kalau disiplin iklan itu seperti itu, tidak sama. Oh, ini fokusnya untuk meningkatkan jumlah pembelian, ya kita desain visualisasinya merajuk, membujuk supaya jumlah customer di satu wilayah pun, misalkan di Beji Depok, tadinya 200 orang pembeli, dengan desain grafis kita angkat menjadi 400 pembeli. Nah, itu kan fokusnya berbeda, visualisasinya berbeda, sifat persuasinya, sifat merayunya, merajuknya itu berbeda secara visual gitu. Nah, ketika ini sudah
cukup nih jumlahnya, tapi jumlah ini akan bisa meningkat ketika apa? Karena di BEDI itu nggak bisa diangkat dalam berapa bulan, ternyata dari 400 kok berat ya ke 500. Nah, padahal kita targetnya 800 misalnya, secara minimal targetnya penjualan pada bulan berikutnya ada 800, ini masih mencapai 400. Bagaimana? Di sini udah jenuh nih. Kita pasang strategi membuat desain visual, desain grafis untuk disebarkan ke wilayah lain, sehingga wilayah yang di luar sasaran BEDI tadi terpengaruh dan menambah jumlah pembeli. Nah, itu jadi itu pertimbangan karakteristik dalam desain grafis. Kemudian area wilayah sudah stabilitas. Kalau sudah stabil di berbagai wilayah, sudah dijaga, loyalitasnya sudah mulai terbentuk. Nah, itu dijaga dengan persuasi visual, yaitu lewat desain grafis yang punya karakteristik tadi. Karakteristiknya berbeda lagi nih. Supaya menjaga stabilitas ini, pendekatan-pendekatan yang komunikatif, kreatif itu ini misalkan dengan tidak minum soft drink ini, misalkan gengsi dong, itu kan menjaga stabilitas. Artinya seolah-olah masyarakat itu memang sudah loyal, jangan sampai beralih ke produk lain disinggung perasaannya. Gengsi dong kalau berubah brand gitu loh, misalkan seperti itu. Tapi detailnya kan bisa divisualkan. Ini kan hanya kalimat lisan, belum terstruktur dengan jelas. Tapi kalau di dalam desain grafis nanti terstruktur dengan bagus, ya kan, detail, runtutannya detail, alasan-alasannya detail, ya kan. Nah kalau sudah stabil, berarti kita sudah lewat desain grafis, kita sudah mendorong tercapainya kesuksesan dalam sebuah usaha atau dari perusahaan yang memproduksi yang kita informasikan lewat desain grafis tadi. Misalkan ya di minuman apa itu sukses ya, jumlah penjual jumlah pembelinya banyak, jumlah penjualan meningkat, area pasarnya meningkat, jumlah terus ada meningkat, stabilitasnya terjaga, berjaya merengkuh profit yang tinggi, bisa mesejahterakan karyawannya. Nah, itulah salah satu peran dari desain grafis yang dirancang secara karakteristik, ya. Nah, itu semua nanti dari pertimbangan-pertimbangan ini, termasuk positioning, targeting, di mana positioning targeting itu dirumuskan dengan merujuk lebih dulu tentang segmentasi. Nanti kita bahas tentang segmentasi. Supaya tidak terpotong, cukup dulu sekian. Nanti video berikutnya adalah tentang segmentasi target audiens, ya. Demikian pada karakteristik desain grafis part pertama. Kita sambung part kedua, nanti mungkin ketiga, dan cukup ketiga, semoga durasinya ya. Kalau ketiga enggak cukup ya keempat. Kalau keempat sepertinya cukup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.